Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 10-10. Kembali lagi bersama kami di Ngobras, yaitu Ngobrol Bareng Asas. Saya Irsanuddin Dasari Dan saya Almasami Aprilia. Kamilah yang akan menemani kalian di menit-menit berikutnya. Teh, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana Kak Irsa? Alhamdulillah baik juga ya. Gimana nih sejauh ini puasanya? Alhamdulillah sejauh ini sih lancar ya. Cuman kan perempuan jadi gak bisa full sebulan puasa. Oh iya, wajar ya Iya. kalau perempuan karena punya keistimewaan tersendiri. Betul. Ngomong-ngomong, di bulan puasa ini kan kita ada tuh yang namanya dilatih kesabarannya, dari kesabaran menahan haus, menahan lapar, juga menahan azan maghrib, menunggu azan maghrib sabar gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong sabar tuh apa sih, Teh? Jadi sabar itu merupakan kayak menahan diri dari sesuatu atau keinginan yang belum bisa kita milikin, atau menahan lapar kayak sekarang lagi bulan puasa, bulan Ramadan ya, menahan azan maghrib, menunggu buka puasa. Tapi itu bukan cuman soal itu aja, ini juga sabar juga menahan dari emosi dan musibah yang atau ujian yang Allah berikan ke kita. Nah, kalau kita udah sabar tapi kita tuh masih ngerasa frustasi dan emosi, gimana sih itu caranya, Teh? Ya wajar banget sih kalau kita ngerasa frustasi, capek, dan hal sebagainya, karena Nabi juga pernah ngerasa capek dan lelah. Terutama ada kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Beliau mendapatkan musibah dan beliau mendapatkan musibah, tapi beliau tetap sabar karena kalau kita bayangin ya, musibahnya itu karena beliau waktu itu orang yang sangat baik, mempunyai banyak harta, dan musibahnya itu hartanya itu musibah, dan keluarganya semua satu persatu meninggalkannya. Dan beliau juga mempunyai penyakit kulit yang waktu itu lumayan lama sih penyakitnya, ada sekitar 18 tahunan. Bayangin aja. Oh iya, lama banget ya. Iya, kalau kita mah udah gimana gitu. Ya, tapi Masya Allah beliau Masih sabar banget ya. Nah, dan berjalannya itu beliau masih sabar sampai beliau terus berdoa mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa, karena Allah itu selalu senantiasa berada, tidak pernah meninggalkan orang yang sabar, dan yakin setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Insya Allah. Jadi wajar banget ya kalau kita ngerasa kita tuh belum sepenuhnya bisa sabar gitu, karena seorang nabi pun bisa. Tapi Masya Allah beliau hebat banget ya. Masya Allah. Nah, kan kita tuh hidup gak luput dari masalah ya, masalah kehidupan, masalah apa aja gitu. Tapi kita harus tetap sabar. Nah, kalau kan pasti ada solusinya tuh sabar tuh. Kayak gimana sih? Solusi sabar itu kita harus bisa menghandle perasaan kita sendiri. Kalau
lagi emosi, itu kita harus tenangin dulu, karena dari tenang itu kita bisa ngerasain kehidupan yang lebih bahagia, gak gampang stres juga, dan mendekatkan diri, pastinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa. Jangan sampai kita mengambil keputusan di saat kita emosi, karena itu bisa aja menghilangkan apa yang kita punya secara agak sadar gitu. Iya, berarti kuncinya sadar ya. Jadi kan kalau kita lagi emosi tuh iya kadang suka nggak kekontrol ya. Iya, Kita tuh kayak ngambil keputusan di saat emosi tuh salah banget ya. Jadi kuncinya tenang dulu gitu. tenang, Nanti pikirin baik-baik dan pikirin lagi, jangan ambil keputusan tergesa-gesa gitu. Dan harus ingat kepada Allah, banyak-banyak berdoa, kuatin iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. oh, iya, itu kuncinya ya. Sebelum diakhiri, ada gak sih pesan buat para pendengar biar kita tuh bisa lebih sabar lagi untuk kedepannya menghadapi masalah-masalah hidup? Kehidupan ada, yaitu kita jangan pernah menganggap sabar itu beban. Sabar itu sebenarnya kekuatan dalam kehidupan kita. Dengan sabar kita bisa menghadapi hidup yang lebih tenang, yang tadi gak gampang stres, terus lebih bahagia juga. Dan percayalah, setiap ujian pasti ada hikmahnya, dan setiap kesabaran pasti yang kita jalani pasti ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya. Mungkin ini udah di menit-menit terakhir kita Gak kerasa ya. ya gak kerasa. Jadi saya minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata, karena kita juga di sini masih belajar. ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.